Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Intan Puspitarini. Kali ini kita akan membahas satu topik sederhana, yaitu terkait konsep time value of money, khususnya untuk future value. Nah, di sini saya akan menganalogkan konsep future value ini dengan sekantong cilok, gitu ya. Nah, ini kita membuat timeline, gitu ya. Kemudian ini adalah tahun ke-0, kemudian 5 tahun kemudian, gitu ya. Nah, di sini katakan kalian, gitu ya, 5 tahun yang lalu waktu masih SMA, gitu ya, SMA atau SMP, maka di sini 5 tahun yang lalu kalian membeli di kantin sekantong cilok, gitu ya, sekantong cilok. Di sini kalian bisa membeli seharga katakan Rp2.000. Nah, kemudian 5 tahun kemudian saat ini ketika kalian sudah kuliah, gitu ya, kalian kembali ke kantin tersebut dan kemudian kalian ingin membeli sekantong cilok yang sama, gitu ya, dari ibu kantin, dan kemudian kalian menyerahkan uang 2.000 juga, gitu ya, karena kalian pikir dulu harganya 2.000, ya, sekarang bisa jadi harganya tetap 2.000. Nah, yang bisa kalian bayangkan apa? Nah, bisa jadi ibu kantinnya nanti tertawa ya. Jadi, aduh Mbak, Mas, sekarang harganya udah naik gitu ya. Harganya sekantong sudah tidak lagi 2.000, tetapi harganya sudah naik menjadi 5.000. Nah, di sini berarti gitu ya, selama 5 tahun tersebut nilai uang ini terus menurun gitu ya. Karena apa? Karena dulu 2.000 bisa untuk sekantong cilok gitu ya. Sekarang 2.000 nggak bisa buat beli sekantong cilok. Ya, bisa jadi 2.000 itu hanya untuk misalnya parkir motor gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga nilai uang itu semakin menurun seiring dengan waktu. Nah, di sini konsep time value of money ini dan kemudian khususnya future value ini diwakilkan dengan rumus, rumus yang akan kalian temui sepanjang mata kuliah manajemen keuangan ini, atau bahkan kalian bisa temui juga di mata kuliah akuntansi, gitu ya. Di sini ada satu rumus yaitu future value. Di sini future value adalah nilai pada tahun ke-0, ya, nilai present value dikalikan 1 plus R pangkat N, di mana R ini adalah tingkat bunga atau return, gitu ya, tergantung dari soalnya nanti. Kemudian N ini adalah jumlah tahunnya. Oke, nah di sini berarti nilai kalau kita masukkan ke rumus, ya, karena di sini yang kita tidak tahu adalah R-nya, gitu ya. Maka di sini future value-nya atau nilai di masa yang akan datangnya adalah sebesar 5.000, sedangkan nilai di tahun ke-0-nya adalah 2.000, ya. Kemudian dikalikan 1 plus R pangkat 5, gitu. Nah, nanti di sini kita bisa cari tahu berapa sih R-nya. Tapi kurang lebih seperti itu ya. Jadi konsep time value of money ini adalah bahwa seiring dengan waktu, nilai atas satu satuan mata uang itu semakin menurun, gitu ya. Sehingga dengan rumus itu, dengan pemahaman itu, maka kita bisa turunkan menjadi satu rumus seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke soal ya. Kita masuk ke soal, katakan ini soalnya. Berapa yang harus kalian tabung jika tingkat suku bunga adalah 8%,
compound per tahunnya. Hingga saldo tabungan tersebut mencapai 10.000 pada tahun kelima. Nah, di sini kita bisa lihat dari soal itu kita bisa membuat timeline-nya. Sini 0, kemudian di sini pada tahun kelima ya. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Pada tahun pertama, kedua, 3, 4, dan 5. Di mana pada tahun kelima ya, hingga saldo tabungan tersebut mencapai 10.000. Sehingga di sini pada tahun kelima saldo tabungan tersebut 10.000. Nah, kemudian interest rate-nya adalah 8%, gitu ya. Dan kemudian N-nya 5 tahun. Sehingga di sini kita bisa menghitung present value-nya ya. Future value-nya kita punya tadi. Future value sama dengan present value dikalikan 1 plus I ya, atau R pangkat N. Sehingga di sini angka yang kalian ketahui adalah 10.000 untuk di sini. Kemudian present value, nilainya justru yang ditanyakan ya, nilai yang akan kalian tabung. 1 plus 8% pangkat 5. Nah, sini sehingga present value-nya bisa kita hitung adalah 10.000 per 1,08 pangkat 5. Ya. Nah, di sini dengan kalkulator bisa kalian hitung ya. Di sini angkanya sebesar 6.085,83. Ya. Kalkulator manual bisa langsung kalian hitung. Kemudian kalian juga bisa menggunakan financial calculator, sekaligus saya ajarkan di sini ya. Di sini kalian bisa menggunakan financial calculator juga dengan cara kalian menginput angka-angka yang ada pada soal ke dalam financial calculator tersebut. Ya, kalian input di situ ada N ya. Ada N, kalian input berarti di sini 5 karena 5 tahun. Kemudian ada I per Y di situ angkanya. Ya, interest per year maksudnya. Di situ berarti kalian bisa input angka 8. Kemudian di sini ada payment, PMT. Kalian input saja angka 0 karena yang dimaksud dengan payment di sini adalah penabung ini maksudnya yang menabung dia itu secara berkala menabung sejumlah uang ya. Nah, nanti kalian akan dapati istilah annuities. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi annuities secara annually atau secara berkala dia akan menabung dengan sejumlah yang sama. Nah, karena di sini hanya satu kali, maka bisa kalian input payment sama dengan 0. Kemudian PV inilah yang ditanyakan ya. Kemudian future value di sini kalian punya angka 10.000. Nah, ini semua kalian input, kemudian kalian enter, maka kalian juga akan mendapatkan angka 6.805,83. Tapi jangan heran ketika di financial calculator kalian akan mendapati angka minus di sini ya. Akan mendapati tanda minus di sini. Kenapa? Karena ini justru menunjukkan bahwa pada tahun ke-0 kalian uang kalian keluar gitu ya. Uang kalian keluar sejumlah 6.805,83 untuk ditabung gitu.
Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait konsep future value. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.